mencegah serta memberantas praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba, dan tindak pidana korupsi. Setiap hari Rabu, pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Palembang. Saatnya Anda mengikuti program Sanksi, siaran pemberantasan judi, anti narkoba, dan korupsi. Sanksi. 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Bersama Anda pendengar, saatnya kami hadirkan dialog sanksi, suara anti narkoba, korupsi, dan judi. Di kesempatan hari ini, hari Rabu 6 Mei 2026. Pendengar, di tengah kehidupan yang terus bergerak cepat, kita sering mendengar tentang bahaya narkoba. Mulai dari penyalahgunaan hingga dampaknya yang merusak masa depan. Namun di balik itu semua ada satu sisi yang juga menjadi sorotan, yaitu terkait proses pemulihan. Pemulihan bukan sekedar berhenti menggunakan, tetapi perjalanan panjang yang melibatkan fisik, mental, dan juga harapan untuk kembali diterima di lingkungan. Disinilah peran tenaga kesehatan, khususnya perawat, menjadi sangat penting. Mereka tidak hanya memberikan perawatan medis, tetapi juga mendampingi dan menguatkan pasien dalam proses rehabilitasi. Lalu, seberapa efektif proses ini dan bagaimana asuhan keperawatan berperan dalam keberhasilan pemulihan pengguna narkoba? Dan untuk membahasnya lebih jauh, pendengar, sudah hadir di Studio Pro 1 saat ini narasumber kita ada Nurse Apriani Widyastuti, perawat ahli media Rumah Sakit Ernaldi Bahar Palembang. Selamat siang Mbak Apriani. Selamat siang Mbak Ega. Kabarnya gimana nih Mbak? Alhamdulillah baik ya Mbak. Alhamdulillah. Dan pendengar, seperti biasa juga ya, kami mengajak Anda untuk bergabung dalam perbincangan kita siang hari ini. Silakan menuju line telepon kami di 0711369977 ataupun melalui pesan WhatsApp di 082179279090. Dan juga untuk siaran sanksi atau siaran dialog anti narkoba kita pada hari ini ditayangkan juga melalui kanal YouTube kita di Pro 1 RRI Palembang. Jadi kami tunggu peran serta Anda melalui live chat ya untuk pertanyaan ataupun komentar. Dan pendengar, kita langsung saja membahas ya tentang tema kita hari ini, yaitu efektivitas asuhan keperawatan pada pengguna narkoba di program rehabilitasi. Mbak Apriani ini sebagai perawat ahli media Rumah Sakit Ernaldi Bahar ya, iya. Mbak ya. Kalau boleh tahu udah berapa lama nih Mbak bertugas sebagai perawat di Ernaldi Bahar? Kalau sebagai perawatnya itu sekitar 16 tahun ya Mbak ya. Wah, sudah lama sekali ya ternyata. Dari 2010. Oke, dari 2010 ya Mbak ya. Oke, kalau perawat ahli media ini gimana nih maksudnya Mbak? Oh, itu kan kalau di ASN ya, PNS itu ada jenjang-jenjang gitu Mbak. Jadi dari golongan-golongan gitu, per 3 tahun kita naik pangkat gitu. Terakhir kita di ahli media. Oke, 16 tahun jadi di ahli media iya, ya? Di ahli media. Oke, baik. Mbak Apriani, kalau kita berbicara soal narkoba juga nih ya Mbak ya, biasanya yang sering dibahas itu pencegahan dan juga penindakan. Sebenarnya kalau dalam konteks rehabilitasi nih Mbak, seberapa penting peran tenaga keperawatan ini sendiri? Oke. Jadi kalau di Rumah Sakit Ernaldi Bahar tuh di rehabilitasi camar kita, rumah camar ya suka dibilang, di situ ada kita petugas sebagai tim. Jadi pasien itu dirawat di sana dengan petugasnya sebagai tim, konselor, ada perawat, ada dokternya. Jadi kita mempunyai tupoksi yang beda-beda ya Mbak ya. Tugas kita berbeda-beda sesuai dengan profesi kita. Jadi di sini kita sebagai perawat, pertama pasien masuk gitu ya kan. Pasien masuk kita terima, kita mulai melakukan asuhan keperawatan dalam proses pengkajian gitu. Jadi pasien masuk kita kaji oleh perawatnya baik secara individu ataupun tim. Pengkajian itu secara komprehensif ya, mulai dari fisiknya, psikologisnya, sosialnya juga. Yang di situ kita mendapatkan data-data, baik data secara objektif maupun subjektif. Jadi pada saat pasien masuk, dia tentu kan dibawa, ada pembawa ya, ada keluarga yang membawa. Jadi data itu kita dapatkan juga dari data pasien sendiri maupun dari keluarga ataupun dari petugas lain yang mengantar.
Jadi begitu datanya lengkap, kita akan menganalisa. Di situ tugas dari perawat adalah menganalisa data yang didapat, baik data subjektif maupun objektifnya. Jadi data yang sudah kita analisa akan kita dapatkan diagnosa. Kalau kita sebagai perawat, itu namanya diagnosa keperawatan. Jadi pasien penyalahgunaan nafza ini tentunya mempunyai diagnosa keperawatan pada saat dia dirawat ya. Macam-macam Mbak, tergantung individunya. Jadi misalkan dia itu diagnosa keperawatannya kita dapat coping individu tidak efektif, ada juga yang resiko perilaku kekerasan, ada juga yang munculnya halusinasi. Jadi di situ dari hasil kita menganalisa kita dapat diagnosa. Tentunya dari diagnosa itu kita akan berkolaborasi juga dengan tim kita. Apa nih yang akan kita lakukan dengan pasien? Intervensi apa yang akan kita berikan selama pasien itu dirawat selama proses keperawatannya? Ya, kita dari intervensi yang memang sudah ada pedomannya ya, intervensi itulah nanti akan terus kita lakukan kepada pasien setiap hari ataupun dalam sehari itu 3 kali tergantung shiftnya ya. Kita lakukan. Dan juga kita intervensi itu juga kita kolaborasikan juga dengan dokternya kan. Kemudian nanti sudah dikasih intervensi itu bagaimana respon pasiennya selama dirawat, apa ada keluhan lain yang muncul. Karena satu pasien mungkin akan muncul 2 diagnosa, 3 diagnosa keperawatan. Yang itu akan secara kolaboratif kita akan lakukan intervensinya juga kan. Kemudian di akhir kita akan melakukan evaluasi bagaimana intervensi yang kita kasih ke pasien tersebut, bagaimana hasilnya sesuai tidak dengan tujuan umum atau tujuan khusus yang kita lakukan. Oke, jadi diagnosa ini berbeda-beda ya, Mbak ya. Kalau sejauh ini Mbak, diagnosa apa yang paling sering ada atau sering terjadi di RS Ernaldi Bahar sendiri? Kalau diagnosanya yang biasanya pasti terjadi itu adalah coping individu tidak efektif. Jadi pasien yang penyalahgunaan nafza itu dia menggunakan nafza karena dia coping individunya nggak efektif. Dia tidak bisa mempertahankan dirinya untuk melakukan sesuatu gitu loh, sehingga dia mengalihkan ke penyalahgunaan nafza. Kemudian biasanya dia resiko perilaku kekerasan. Jadi pasien itu mengkonsumsi nafza yang nanti efeknya dia berperilaku kekerasan, baik terhadap dirinya sendiri, baik terhadap orang lain dan lingkungannya. Terus juga halusinasi halusinasi bisa muncul dengan pasien yang bisa jadi dia sudah dual diagnosa ya. Halusinasi, dia merasa ada bisikan, ada penglihatan. Biasanya 3 diagnosa itu yang utama yang selalu muncul ya. Yang sering muncul ya Mbak Apri ya. Kalau diagnosa seperti itu Mbak, kalau dari segi keperawatan nih Mbak, intervensi apa yang biasanya dilakukan? Oh ya. Kan macam-macam ya Mbak misalnya coping individu tidak efektif. Jadi intervensi pertama kita diskusikan dulu dengan pasien dampak nafza itu apa. Jadi ini loh dampak nafza yang kamu sudah konsumsi itu ini kan. Kemudian setelah dia itu kan kita lakukan enggak langsung ya Mbak ya. Kita jeda beberapa hari. Biasanya dia cuma mendengar kan, belum paham, mengerti. Kita lakukan selama 1 minggu. Kemudian minggu depannya kita diskusikan lagi ke mereka bagaimana untuk meningkatkan motivasi pasien. Jadi pasien itu direhab selama 3 bulan, tentu dia harus mempunyai motivasi yang kuat. Kalau dia nggak punya motivasi yang kuat, dia akan bosan, pikirannya akan mau lari, macam-macam ya. Jadi dia harus punya motivator selama dia dirawat. Motivator utama ya, salah satu motivator utama pasien ya diri dia sendiri. Jadi bagaimana kita menguatkan motivasi pasien itu agar tetap berada di rumah rehab itu kan. Kemudian kita diskusikan lagi bagaimana dia mengontrol diri. Itu minggu depannya kan, setelah dia paham bagaimana mengontrol diri terhadap penggunaan nafza. Kemudian kalau misalnya ada diagnosa resiko perilaku kekerasan, tuh pasien biasanya ngamuk-ngamuk kan di rumah, dia mecah-mecahin barang, dia mengancam dengan pisau kalau nggak dikasih uang untuk beli narkoba. Jadi kita kasih intervensi. Pasien ternyata dari hasil
pengkajian itu pasien resiko perilaku kekerasan. Jadi pasien itu kita kasih intervensi untuk relaksasi. Pertama, kamu harus kenal namanya relaksasi. Relaksasi itu macam-macam. Misalnya napas dalam dulu, kemudian dia paham, dia mengerti, dia lakukan. Kemudian masih juga dia ngerasa emosinya belum stabil nih, sis. Ya, kamu bisa merasa mau mukul ya, dia selalu merasa emosi itu mau mukul orang. Coba kita alihkan dengan memukul sesuatu yang tidak merusak, yang tidak menyakiti diri sendiri orang lain. Pukul kasur atau pukul bantal gitu loh. Bagaimana responnya? Bagaimana emosinya? Apa sudah mulai tereda? Sudah mulai atau masih? Kita ajarkan juga yang lain. Kita kasih solusi yang lain. Senam, jalan-jalan, biasanya kita lakukan. Kenapa? Itu juga salah satu intervensi untuk merelaksasi diri. Jadi senam seminggu sekali, jalan-jalan di sekitar rehab ya, rumah rehab. Atau juga kemudian sudah dilakukan intervensi yang kedua, gimana kita ajarkan dia bicara secara baik gitu. Gimana bicara secara baik? Jadi kita harus ajarkan dia, kamu itu kalau ngomong, cobalah ngomongnya kata-kata yang bijak, tolong, maaf, terima kasih, itu sepele ya, tapi kalau kita ucapkan, dibiasakan, itu akan menurunkan emosi kita dan emosi orang-orang di sekitar. Kita bedakan, kita ajarkan, coba kalau kamu ngomong langsung bentak, minta ini, tapi kalau di depannya kita ada kata-kata tolong, mungkin orang di sekitar tuh juga emosinya akan menurun. Nah, kalau pasien dengan halusinasi, kita kasih dia intervensi, kita jelaskan dulu apa itu halusinasi supaya pasien paham dengan kondisi dia. Oh, aku ini ternyata halusinasi. Halusinasi itu ya kamu melihat kondisi yang tidak ada ya, mendengar sesuatu yang tidak nyata, melihat sesuatu yang tidak nyata. Itu kan halusinasi, efek daripada penggunaan nafza yang sudah dikonsumsi. Sehingga pasien itu harus dia tahu itu harus dihardik, halusinasi itu pendengarannya harus dihardik, penglihatannya harus dihardik yang tidak nyata. Dan masih banyak lagi intervensi yang akan dilakukan Mbak selama proses keperawatan. Tergantung kondisi pasien juga ya Mbak Apri ya. Baik, kita terima penelpon juga di 0711369977, langsung saja. Sepertinya terputus. Kami masih ajak Anda untuk bergabung dalam perbincangan kita di siang hari ini ya. Silakan menuju line telepon di 369977 atau melalui pesan WhatsApp di 082179279090. Selamat siang, Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat siang menjelang sore. Dengan siapa di mana Pak? Dari Putra Kelana. Putra Kelana di Jalan Tol. Di Jalan Tol. Iya, tugasnya Jalan Tol. Silakan Pak pertanyaannya. Ini gitu langsung ke pertanyaannya. Iya. Ini sebelah itu dengan Mbak siapa ini? Hari ini hostnya ada Ega dan narasumber kita hari ini ada dari perawat di Rumah Sakit Ernaldi Bahar, Palembang. Kita bahas tentang narkoba nih Pak. Semua mbak-mbak, ibu-ibu di sana, semuanya selamat siang. Selamat siang. Saya mau kasih kritik sedikit. Saya sendiri pribadi pemakai. Jadi pemakai mulai tahun 2011 sampai sekarang, cuman sudah agak kurang. Jadi sekarang ini paling-paling seminggu sekali, ada sebulan 2 kali itu kan. Saya dulu pernah direhab di kampung sekali di Bengkulu, terus di Jambi direhab juga sekali. Cuman obatnya kalau bagi saya pribadi, obatnya itu dari kita sendirilah. Iya. Soalnya direhab, pas direhab kita tenang, santai. Keluar tuh pasti ada yang jual lagi. Jadi kalau bisa itu saya himbaukan dengan kurir-kurir atau bandar-bandar, kalau masih ada itu pasti orang tuh pasti beli. Kalau bisa itu bandar-bandar itu yang dibasmi dan minta dengan aparat itu kan. Yang susahnya gini Mbak, yang sebelah itu bandar, yang sebelah itu polisi. Jadi yang nangkap bandar itu siapa? Yang menangkap bandar. Siapa yang mau nangkap bandar itu? Sedangkan ngeluar barang itu kan aparat.
Kalau tidak dari aparat, dari mana barang itu? Itu yang kita, apalagi sebenarnya kongkong dengan aparat. Jadi kita tuh sebagai tumbal dari aparat tadi. Kita pakai semuanya kurang jeli, kita tangkap, kakek denda sekian juta kan. Oke. Baik. Bisa itu, itulah Mbak anunya. Oke. Pak Putra, ada pertanyaan juga nggak untuk Mbak Apri nih sebagai perawat? Sebagai perawat, ya kemungkinan pengalaman perawat dari dia, ya tugas dia kan. Tugas dia merawat. Insya Allah orang ini kemungkinan keluar dari rehab ini, ya tidak ulang lagi gitu kan. Oke. Itu Mbak. Oke, baik Pak Putra. Itu aja ya Pak? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Mbak Apria dari Pak Putra Kelana nih, dia curhat juga pemakai, udah lama tapi udah pernah direhab juga di beberapa kota seperti di Bengkulu, di Jambi. Katanya kalau obatnya itu dari kita sendiri karena pas direhab dia merasa tenang, tapi setelah keluar dari rehabilitasi ada aja yang masih jualan nih. Jadi gimana nih? Mungkin Mbak Apri bisa kasih tanggapan nih, gimana sebagai pemakai biar nggak terjerumus lagi nih Mbak? Ya, itulah salah satu kendala yang sangat besar ya Mbak ya. Iya. Selama pasien dirawat, oke, dia bisa stop semuanya. Secara fisik dan psikologis bisa tertolong ya. Tapi setelah keluar, memang lingkungan itu sangat berpengaruh kepada mereka. Jadi mereka, makanya tadi harus punya mereka sendiri yang sebagai motivator yang kuat untuk mereka diri sendiri. Jadi motivasinya harus kuat di diri dia, coping individu mereka juga harus kuat. Iya. Say no to drugs ya istilahnya tuh. Begitu keluar lingkungan pasti langsung teman-teman yang lain itu langsung datang gitu kan ya, langsung datang. Jadi dia harus kalau mau pindah dari sana, kalau kemungkinan besar susah ya mungkin ya mau pindah lingkungan. Banyak juga tuh keluarga pasien bilang, gimana Bu ya, di lingkungan ini benar-benar enggak kondusif untuk anak saya atau untuk keluarga saya ini. Bagaimana caranya? Ya tetap diri dia sendiri yang harus kuat. 3 bulan berjuang untuk membersihkan diri. Kadang 1 hari sudah rusak lagi. Jadi pertama memang benar seperti kata Bapak tadi, diri sendiri yang harus kuat. Kemudian tentu saja dibantu oleh keluarga ya, keluarga yang dekat. Kalau di rumah pasangan kita juga harus memotivasinya kuat. Keluarga, orang tua, anak itu juga teman-teman yang baik. Kita pasti dia akan tahu ini orang yang nggak baik, ini orang yang baik. Dia harus berani untuk bilang tidak, walaupun dengan segala macam rayuan, pakailah ini gratis segala macam, ini enggak, berani untuk bilang tidak, walaupun efeknya dijauhi, dikucilkan, dibully atau segala macam ya. Jadi kita sebagai keluarga harus tahu, terus memantau ya keadaan keluarga kita yang sudah keluar dari rehab. Misalnya istrinya harus pantau di mana keberadaan suaminya, bukan berarti apa ya. Ya memang harus seperti itu, apalagi awal-awal ya. Jadi keinginan mereka untuk pakai itu masih besar. Walaupun sudah direhab 3 bulan, itu keinginannya tuh tetap besar kan. Kadang ngelihat jalan yang pernah dilalui sama teman-teman tadi udah ngerasa, aku pernah di sini. Ngelihat atap rumah yang pernah kita pakai untuk sama-sama pakai narkoba tuh langsung keinginannya muncul. Itu tuh kuat sebenarnya. Kita yang nggak pakai ya mungkin nggak pernah merasa, tapi yang pasien kita, orang-orang yang pakai itu kuat sekali katanya perasaan seperti itu. Jadi memang harus punya motivator yang benar-benar ya, yang ngerangkul mereka, yang harus berjuang bersama-sama gitu. Oke, jadi dari diri sendiri dan juga lingkungan juga ya Mbak Apri ya. Dan juga Mbak Apri, ini ada pertanyaan selanjutnya. Kalau kita berbicara juga tentang awal rehabilitasi ya Mbak, kondisi pasien kan berbeda-beda nih Mbak. Kalau menurut pengalaman Mbak sendiri, tantangan terbesarnya saat menangani pasien di fase awal rehabilitasi ini seperti apa Mbak Apri? Ya. Jadi pasien yang baru datang ya Mbak ya, itu ketergantungannya kuat. Jadi dia itu biasanya pasien dengan
punya ketergantungan itu kan secara fisik dan fisiologis ya. Secara fisik dia ada gejala putus obat namanya ya Mbak, atau withdrawal ya. Gejala putus obat dia akan mengalami keluhan-keluhan. Jadi keluhannya sakit-sakit, emosinya tidak stabil, apalagi yang baru pakai ya beberapa hari itu masih ya narkobanya masih di dalam badannya, itu emosi yang jelas. Itu pertama kali emosi, dia ngamuk. Biasanya dia tuh kaget tuh, lah kenapa aku dirawat? Biasanya kan dia tuh suka dibohongin sama keluarga. Ini kita berobat. Ya nurut. Pas di ruangan, aku dirawat. Itu mulai ngamuk kan, marah-marah semacam. Nah di situ kemudian tentu saja kita belum bisa melakukan komunikasi yang efektif ya, tapi agak tenang sedikit kan, baru kita komunikasikan dengan dia. Itu pasien berisiko tadi kan, berisiko perilaku kekerasan, sudah bisa kita lihat tuh dari secara subjektif objektifnya kan. Pasien tampak ngamuk kan, emosi labil, melotot, mengancam, itu semua data-data langsung bisa kita ambil sebagai data objektif. Kemudian tentu saja kita harus berkolaborasi dengan tim medis ya, kasih injeksi kan untuk tenang, untuk membuat dia tenang. Kemudian pasien itu ada fasenya dia itu muncul psikologisnya, keinginan untuk benar-benar pakai lagi, walaupun dia tidak punya gejala putus obatnya secara fisik, tapi dia pengen pakai terus. Gimana ya sis, aku nih kok kebayang terus pengen pakai. Jadi bagaimana kita kasih dia intervensi untuk mendiskusikan bagaimana dampak nafza itu yang jelek. Usah dipikirkan lagi, karena itu dampaknya sudah kamu rasakan secara fisik, secara psikologis gitu. Oke, baik Mbak Apri, kalau kita juga berbicara tentang pengguna narkoba ini, oke, kita terima telepon terlebih dahulu aja. Langsung saja. Assalamualaikum, selamat siang. Halo. Selamat siang. Halo. Halo, dengan siapa di mana? Oke, sepertinya terputus. Kita masih membuka kesempatan untuk Anda pendengar, silakan berpartisipasi dalam perbincangan kita siang hari ini melalui line telepon di 0711 369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821 79279090. Dan Mbak Apri, selain fisik tentu ada aspek mental juga ya Mbak Apri ya. Seberapa besar peran pendekatan psikologis nih Mbak dalam asuhan keperawatan ini? Oh ya, kita juga ada tim psikolog ya, namanya psikolog. Nanti dia biasanya akan adanya konseling individu psikolog, konseling individu konselor ataupun dokternya. Jadi kalau secara psikologis tentu saja pemakaian nafza tuh efeknya sangat tampak ya. Jadi perubahan perilakunya, perubahan alam perasaannya, perilaku dan tindakan yang akan dilakukannya. Jadi di situ kalau peran psikologi ya dia tentu saja secara sesuai dengan tupoksinya dia akan memberikan intervensi secara ini ya, pengkajian penyebab daripada penyebab pemakai, apa yang menyebabkan awal dia memakai, efeknya bagaimana, terus apa rencana yang akan dilakukannya di kemudian hari jika dia sudah berhenti memakai, atau jika ada teman-teman atau lingkungan lagi yang akan mengajak bagaimana apa yang dia akan lakukan. Di situ kita selama proses rehab kita akan terus memberikan intervensi, kita akan melihat bagaimana pasien itu selama di situ, apa memungkinkan dia ini akan pertahanannya kuat gitu setelah keluar dari sini, atau ini pasien kayaknya belum kuat, masih lemah karena efek karena pengaruh umur atau mungkin karena pengaruh begitu kuatnya lingkungannya di situ. Setelah itu hasilnya kita akan sama-sama tim akan berkolaborasi bagaimana intervensi yang akan kita lakukan kemudian. Oke, baik. Mbak Apri, ini kita rehat sejenak ya Mbak ya. Nanti kita terima lagi untuk penelpon yang mau bergabung di 0711 369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821 79279090. Atau bisa juga melalui live streaming YouTube kita di Pro 1 RRI Palembang.
Hai, aku Firsa. Dulu aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari. Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari Diam. Kami dari Satuan Reserse Narkoba bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba. Mana buktinya, Pak? Coba. papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba. Tuhan, kemananya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku? Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu? Ada anakku satu-satunya. Dipakainya narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemananya aku? Tuhan. Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba. Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, Nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, Nak. Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba. Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh. Enggak aku pede kok sama karyaku. Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy. Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu. Bro, nggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh. Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga, bukan pakai narkoba. Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam dialog sanksi, suara anti narkoba, korupsi, dan judi. Dengan tema kita hari ini yaitu efektivitas asuhan keperawatan pada pengguna narkoba di program rehabilitasi. Kita masih bersama dengan Nurse Apriani Widyastuti sebagai perawat ahli media Rumah Sakit Ernaldi Bahar, Kota Palembang. Mbak Apri, kita bacakan juga ya untuk beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui kanal YouTube kita di Pro 1 RRI. Langsung saja pertanyaan pertama dari Gia Widianti. Mbak, saya takut kalau melaporkan anggota keluarga yang pakai narkoba, nanti malah dipenjara. Sebenarnya gimana prosedurnya? Silakan, Mbak. Baik ya. Jika ada anggota keluarga kita yang narkoba, maksudnya dia mau melaporkan ke polisi atau melapor untuk ngerehab? Sebenarnya inginnya ngerehab nih, tapi malah takut dipenjara. Oh gitu. Enggak. Jadi kalau pengguna narkoba itu kan adalah korban, ya Mbak ya. Jadi dia sebagai korban dan kita bantu dia
untuk bagaimana caranya dia bisa pulih. Nggak apa-apa, nggak akan ditangkap polisi karena kan kita membantu korban. Jadi kita kalau mau direhab di Rumah Sakit Ernaldi Bahar, prosesnya ya silakan datang ke Poli Nabza ataupun jika darurat bisa ke IGD ya langsung 24 jam. Jadi bawa pasiennya di situ. Kalau secara administrasi ya, kalau memang mau dirawat kita persiapkan administrasinya ya, KTP kan kayak gitu. Kalau pakai BPJS yang mau gratis ya itu yang kelas 3 dari pemerintah atau ada surat keterangan tidak mampu. Kalau memang itu persiapan untuk administrasi untuk dirawat. Tapi kalau memang cuman mau membawa dulu ya nggak apa-apa, silakan bawa ke Poli Nabza itu Senin sampai Kamis ya, dari pagi sampai siang. Di situ bawa pasiennya dan keluarga terdekat yang tahu tentang pasien. Dan di situ kita akan ketemu dengan dokter spesialis ya, subspesialis adiksi di situ ada, keperawatan jiwa kita. Di situ mulai akan diwawancara sama dokternya, akan dikaji apa masalah, bagaimana masalahnya pasien itu, apa harus dirawat jalan atau mau direhab langsung bisa di situ. Jadi jangan takut nggak akan ditangkap polisi ya, karena kita kan bukan pengedar, bukan apa ya, ya akan membantu korban untuk dia pulih. Oke, baik. Jadi tidak perlu khawatir ya, bisa rehabilitasi. Dan kita ke pertanyaan selanjutnya dari Maudzim 4235. Saya pernah melihat orang yang sedang sakau, kondisinya sangat memprihatinkan. Apakah itu bisa ditangani dengan cepat direhabilitasi? Silakan, Mbak. Ya. Jadi sakau. Jadi dia itu sakau karena pakai apa ya, bisa pakai putau atau apa ya. Nah, itu salah satu sudah jelas ya, dia pemakai narkoba ya, bisa. Jadi silakan aja nanti datang sama seperti yang pertanyaan Mbak tadi, yang sebelumnya ya, bisa dirawat, silakan dibawa gitu dengan keluarga. Biasanya pasien juga kalau yang sedang itu pasti nolak ya, nggak mau dirawat, nggak mau ini, tapi ya nggak apa-apa, tetap aja kalau bisa minta bantuan siapa dibawa gitu loh. Ya karena memang dia harus dirawat yang seperti itu Mbak ya. Walaupun pasiennya belum ada motivasi untuk berubah, untuk berhenti, ya dalam di rehab kita itu merupakan proses. Di situ adalah proses selama 3 bulan pasien akan berproses, baik dalam proses dia berpikir, nanti akan mengubah pola pikirnya, merubah perilakunya, dan di sana kan kita kan dia juga akan ketemu dengan teman-temannya sesama pemakai yang awalnya sangat parah sudah berubah. Oh, berarti aku bisa gitu kan. Mereka akan saling memotivasi di sana. Oke, baik. Namun secara umum ya Mbak Apria, gimana nih Mbak tingkat keberhasilan program rehabilitasi ini yang didampingi oleh asuhan keperawatan? Ya. Kalau secara umum dan sampai sekarang, kalau saya lihat kalau tingkat rehabilitasi keberhasilan itu selama proses awal masuk pasien sampai selesai selama 3 bulan, pasien itu tingkat keberhasilannya saya lihat sangat berhasil, sangat bagus. Pasien kan di sana itu bersih ya, dia nggak ngerokok, apalagi dia nggak narkoba jelas kan, tanpa rokok, tanpa kopi pun enggak. Jadi dia cuman direhab, mendetok tubuh dia selama 3 bulan. Terus juga di situ kita bukan cuman pasien didiemin aja kan, bukan, tapi di situ kita ada beberapa program yang dilaksanakan kita secara tim. Jadi di situ ada terapi community setiap hari, pagi apa, sore apa. Pasien itu sibuk selama 3 bulan itu. Mereka ada terapi yang masing-masing oleh konselornya kan. Jadi dia akan tujuannya adalah untuk merubah perilakunya, merubah sikapnya di situ, sehingga nanti akan tercermin ke kehidupannya nanti akan berubah pokoknya. Nah, yang akan merusak itu setelah mereka keluar itu tadi yang kayak kata Bapak tadi ya, ketemu lagi dengan lingkungan yang itu tadi kan, yang toksik, lingkungan yang nggak baik, yang awal dia ketemu yang membuat dia masuk ke rehab, lingkungan itu. Jadi seolah-olah program kita di rehab itu nggak berhasil nih, pasiennya pakai lagi. Kan kita programnya selama di dalam rehab,
Setelah di luar situ kan kita harus juga kolaborasi dengan keluarga. Bagaimana keluarga menyambung daripada rehab kita itu kan keluarga ya, keluarga terdekat. Kemudian mereka juga harus kembali untuk kontrol ulang. Jadi 1 minggu setelah dia pulang dari rehab, dia harus datang lagi. Untuk apa? Untuk kita mengevaluasi bagaimana si pasien setelah pulang tuh, setelah ketemu lagi dengan lingkungannya di rumah, lingkungan sekitarnya, bagaimana pertahanan dirinya, apa bisa, Mas. Kemudian sudah datang 1 bulan lagi harus kontrol lagi kan. Kita lihat jangka 1 minggu, 1 bulan ini bagaimana pasien itu kontrol dirinya, apa bisa atau tidak. Oke, jadi prosesnya tidak berhenti saat keluar dari rehabilitasi ya Mbak kita Apri harus ya? tetap kontrol. Tapi kalau peran dari perawat sendiri nih Mbak dalam mempersiapkan pasien untuk kembali ke lingkungan sosial ini seperti apa? Ya, jadi kalau peran kita tadi ada asuhan keperawatan ya, intervensi yang sudah kita kasih. Jadi intervensi yang sudah kita kasih itu kita evaluasi lagi ketika pasien akan mendekati pulang. Bagaimana yang apa kamu masih resiko perilaku kekerasannya bagaimana kan. Terus kita juga berkolaborasi dengan keluarga. Pada saat keluarga datang, kita komunikasikan kan, kita kumpulkan keluarganya, kita mengadakan diskusi kelompok dengan keluarga, dengan pasien ini, anak ibu atau bapak ini dia risiko perilaku kekerasannya tinggi. Kita sudah kasih dia intervensi ini selama perawatan. Ibu juga harus tahu. Jadi kita sama-sama nanti setelah pulang di sini kan peran perawat nggak ada lagi di rumah. Jadi keluarga yang akan menerapkan intervensi yang sudah kami berikan selama di rumah sakit. Itu namanya intervensi individu dan intervensi keluarga. Itu biasanya sama ya. Kita jelaskan, atau pasien ini halusinasi ya Ibu ya, dia ini sudah mendengar bisikan yang menyuruh dia bunuh diri, misalnya seperti itu kan. Oh iya Bu ya, biasanya kok kami tidak tahu, katanya kan. Iya, jadi di sini kami ajarkan dia bagaimana untuk menghardik halusinasi itu bahwa tidak nyata, menutup telinganya, menghardiknya gitu kan. Terus dia harus cuek dengan itu. Bagaimana dia harus cuek? Dia harus dikasih ya Bu ya kegiatan, aktivitasnya harus ada, terjadwal, mulai dari dia bangun tidur sampai dia tidur kembali. Kita komunikasikan dengan keluarga, sehingga keluarga juga sebagai penyambung intervensi kita di rumah. Jadi kalau keluarga itu ngelihat pasien itu tiba-tiba tutup telinga, menghardik, jadi dia nggak aneh, apa nih ngapain anakku, katanya kan kayak ini. Ternyata itu yang sudah diajarkan sama perawatnya. Jadi sehingga diagnosa masalah keperawatan yang ada pada pasien selama dirawat itu bisa teratasi oleh pasien sendiri dan keluarga, sehingga nanti pas pulang lingkungan akan menerima mereka, membuka tangan kembali untuk menerima, dan harga diri pasien kita akan meningkat juga kan. Pasien penyalahgunaan nafza ini biasanya punya harga diri yang dia nggak pede, dia ngerasa dikucilkan, diasingkan, sehingga dengan kepercayaan dirinya yang sudah kita bantu, motivasi, dia bisa diterima dengan keluarga dan lingkungan di sekitar juga. Baik, jadi edukasi juga diberikan kepada keluarga ya Mbak Apri ya. Dan Mbak Apri, saat ini kan juga stigma nih di masyarakat terhadap pengguna narkoba tadi kan seperti kata Mbak Apri sebelumnya juga masih negatif nih Mbak. Kalau kita sebagai masyarakat nih, gimana harusnya memandang atau memperlakukan mereka yang sedang menjalani masa rehabilitasi ataupun setelah keluar dari rehabilitasi ini sendiri? Jadi ya tidak menutup kemungkinan ya adanya stigma yang narkoba tuh pasti maling ya, pasti mencuri ya, pasti ngerusak, pasti ini. Nah, yang seperti itu jadi memang jadi pasien yang tidak kuat. Aku tuh negatif terus Dok, ya sih. Aku tuh tidak dianggap lagi, aku nggak diterima, aku sudah dibuang, harga dirinya ya. Harga diri. Di situ makanya kita diskusikan bagaimana meningkatkan motivasi dia. Enggak, kamu tunjukkan dengan mereka bahwa kamu mau berubah gitu loh. Berubah itu adalah proses. Jadi kamu tunjukkan prosesnya. Hasilnya nanti gitu loh. Pokoknya kamu harus berproses, berusaha. Jadi keluarga itu, orang di sekitar kita itu ngelihat, oh, dia sudah berproses. Mulai dari kamu mau direhab di sini selama 3 bulan dengan mengikuti segala aturan di sini, itu merupakan proses awal yang besar yang orang-orang
di sekitar dan di luar seperti kita juga harus menghargai. Iya. Itu nggak mudah 3 bulan di situ. Kita aja kalau dirawat di rumah sakit fisik 3 hari sudah mau pulang. Iya. Bagaimana dengan mereka yang 3 bulan yang melepas segala kegiatan dia di luar, tidak ketemu keluarga, tidak ketemu orang-orang di sekitar, melepas pekerjaan dan pendidikan. Itu benar-benar nggak mudah. Jadi dari situ kita yang di sekitar di luar ini juga harus benar-benar menghargai dari usaha mereka mau, walaupun awalnya mereka tuh dipaksa, tapi akhirnya mereka di situ aku mau berubah, dan dia sudah berusaha berubah. Ketika dia keluar, kita juga harus berusaha untuk menerima. Jadi jangan mereka mau berubah ketika di luar kita nggak open, kita nggak terima ya, jadi ya mereka akan kembali tuh kan, bener kan. Nah, jadi stigma negatif mereka, mindset negatif si pasien ini juga akan kembali terbuka. Padahal kita sudah bentuk, kamu harus punya mindset yang positif terhadap dunia luar. Ketika kamu keluar dari rehab, kamu harus berperilaku positif, mindsetnya juga harus positif, sehingga lingkungan juga akan percaya. Iya. Gitu. Baik, dan untuk edukasi juga ya Mbak Apria untuk masyarakat ataupun keluarga nih Mbak, apa nih tanda-tanda yang bisa dikenali jika ada anggota keluarga yang mulai terjerat narkoba, dan biar nggak terlambat nih langkah pertama apa yang sebaiknya dilakukan oleh keluarga? Oke. Jadi narkoba sekarang kan nggak cuman orang dewasa ya, ini sudah mulai dari anak-anak nih, anak-anak SD. Jadi sangat mengkhawatirkan ya zaman sekarang. Biasanya kita lihat tuh, kita harus memang peka terhadap anak-anak atau keluarga kita sendiri dulu ya, dalam skup yang kecil. Kita lihat ada nggak perubahan perilakunya. Pertama, perubahan perilaku, baik itu cara berbicara bisa kan, biasanya nih berbicara nggak seperti ini, dia sudah intonasinya emosi terus gitu loh ya, nantang gitu bisa. Terus perilakunya yang selalu di kamar atau selalu mau ketemu dengan teman-teman, terus pulang sekolah nggak langsung pulang, main katanya kan, itu harus ada kontrol dari keluarga juga. Jadi dari komunikasinya, emosinya, dari perilakunya, dari ucapannya, dari misalnya nih keadaan fisiknya kok kayaknya nggak sehat ya, aut-autan gitu, anaknya kusut gitu kan, tatapan matanya juga kosong, yang sendu, yang pokoknya nggak sehat kan, kita bisa ngeliat orang sekitar nggak sehat gitu. Nah, di situ kita juga sebagai orang terdekat harus benar-benar harus sadar ya, aduh ini ada apa, pasti ada yang berbeda. Itu harus segera kita selidikin dulu bagaimana dia, di mana perjalanan dia ke sekolah, pulang, bisa kita ikutin siapa teman-teman dia, di mana dia nongkrong gitu ya. Terus dari handphone, kita cek handphone anak kita atau adik kita, di situ kan bisa kita lihat siapa teman dia di sekitarnya ya, circle-nya bagaimana dia sekarang. Kemudian dari situ kita cek juga tas anak pulang sekolah atau gimana, pokoknya memang harus ada ini ya, kita sebagai orang tua atau sebagai keluarga harus meluangkan waktu dan pikiran kalau tentang narkoba, karena biasanya orang yang narkoba itu dia lebih pintar juga ya, pintar memanipulasi, pintar menutupi, pintar berbohong, terus dia dikasih uang, terus dalam hal uang dia minta terus, tapi buat jajan tapi kayaknya dia nih kelaparan gitu ya, buat jajan terus nggak cukup tapi nggak ada yang dibeli. Itu kan kita harus aware ya, lihat oh gimana. Jadi kalau untuk pencegahan untuk keluarga anak, kita harus lebih dini mengedukasi anak-anak, terutama yang anak-anak SD mulai ya, itulah mulai remaja. Edukasi dini, bagaimana efek narkoba, jeleknya narkoba, terus bukan jenis-jenis, bentuknya. Nanti kalau kamu dikasih yang misalnya yang aneh-aneh, orang nawarin, jangan mau. Itu permen mah, iya jangan mau kan. Jangan mau bentuk apapun, edukasilah seperti itu. Jangan mau nerima apapun, mau diajak apa, cicip-cicip apa, itu enggak. Itu efeknya sangat jelek. Terus kita kuatkan komunikasi kita keluarga. Jadi sangat penting ya, komunikasi dalam keluarga kita kuatkan. Kita sering-seringlah berkomunikasi dengan anak, membuka komunikasi kita untuk dia bercerita apapun tentang orang-orang di sekitar dia, tentang teman-teman. Terus kasih anak itu kegiatan yang positif.
Seperti itu ya. Oke, baik. Mungkin karena lintas waktu kita sudah menunjukkan hampir pukul 11 waktu Indonesia Barat ya Mbak Apria, mungkin bisa diberikan pesan untuk masyarakat terkait pentingnya rehabilitasi ini. Silakan. Oke. Baik, jadi rehabilitasi nafza itu sangat penting bagi penyalahgunaan nafza ya. Sangat penting, itu merupakan awal daripada proses pemulihan, penyembuhan pasien yang sudah ketergantungan narkoba. Jangan takut untuk membawa atau jangan takut untuk membantu siapa saja yang kita kenal, terutama keluarga yang sudah terdeteksi oh nih pasien kayaknya memang menggunakan narkoba atau sudah jelas-jelas pakai ataupun kita masih nggak tahu ya, nggak pasti, nggak apa-apa, tetap bawa, biarkan orang para petugas yang profesional di rumah sakit yang akan menentukannya bagaimana pasien itu akan dilakukan intervensi seperti apa. Kemudian kita juga setelah pasien direhab, kita juga harus open, membuka ya lingkungan untuk mereka, menerima mereka di lingkungan kita, karena mereka sudah berubah dan juga mereka perlu kita sebagai keluarga atau lingkungan di sekitar, sebagai teman juga untuk menguatkan motivasi mereka juga, sehingga mereka bisa menjadi berperan lagi seperti sebelumnya. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Priani Widyastuti ya atas waktunya, atas informasi dan juga edukasinya di siang hari ini. Selamat bertugas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, demikian Dialog Sanksi Suara Anti Narkoba, Korupsi, dan Judi edisi hari ini 6 Mei 2026 di hari Rabu dengan tema kita yaitu efektivitas asuhan keperawatan pada pengguna narkoba di program rehabilitasi. Tadi kita sudah bersama dengan Nurse Apriani Widyastuti, perawat ahli media Rumah Sakit Ernaldi Bahar, Palembang. Dan pendengar tetaplah bersama kami karena setelah ini kami juga akan menghadirkan dinamika olahraga bersama Programa 3 RRI. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Telah Anda ikuti program Sanksi, siaran pemberantasan judi, anti narkoba, dan korupsi.